Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Ardorsana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik sirkulasi. Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengikatkan ruang-ruang suatu bangunan dalam maupun ruang jadi saling berhubungan. Sirkulasi menghadirkan komponen-komponen prinsip suatu sistem sirkulasi bangunan sebagai elemen-elemen positif yang mempengaruhi pandangan kita terhadap bentuk dan ruang-ruang bangunan. Elemen-elemen sirkulasi: 1. Pencapaian pandangan dari jauh. 2. Pintu masuk dari luar ke dalam. 3. Konfigurasi jalur, sekuen ruang. 4. Hubungan jalur dan ruang, ujung titik dan pengakhiran jalur. 5. Bentuk ruang sirkulasi, koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar-kamar. Pencapaian merupakan tahap pertama sistem sirkulasi. Waktu tempuh pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuk bias bervariasi mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga sebuah rute yang panjang dan memutar. Pencapaian dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Frontal. Pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. 2. Tidak langsung. Sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fase depan dan bentuk sebuah bangunan. 3. Spiral. Sebuah jalur spiral melambangkan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk 3-dimensional sebuah bangunan sementara kita bergerak di sepanjang kelilingnya. Pintu masuk merupakan tempat memasuki sebuah bangunan, ruang, dan bangunan atau area ruang eksterior tertentu. Proses ini dapat ditegaskan dengan cara yang lebih halus dibandingkan sekedar membuat lubang di dinding. Dalam situasi di mana kemenerusan visual dan spasial yang lebih besar antara dua buah ruang ingin ditampilkan dengan mengubah ketinggian dapat menciptakan suatu lambang dan menandai jalur tersebut dan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut bentuknya, pintu masuk dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut, yaitu rata, dijorokkan, dan dimundurkan. Menurut lokasinya, pintu masuk dapat diletakkan di tengah-tengah bidang frontal sebuah bangunan atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukaannya saja. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur memiliki sebuah titik awal dan titik akhir. Kemenerusan dan skala setiap jalur pada sebuah persimpangan dapat menolong kita untuk membedakan rute-rute utama menuju ruang yang besar dan jalur sekunder yang mengarah ke ruang yang lebih sedikit. Macam-macam konfigurasi jalur yaitu: yang pertama, linear. Linear yaitu jalur yang lurus dan dapat menjadi elemen pengatur yang utama sebagian rangkaian ruang. 2. Radial yaitu memiliki jalur linear yang memanjang atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. 3. Spiral. Spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang menerus yang berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. 4. Grid. Grid yaitu terdiri dari 2 buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval-interval reguler dan menciptakan area ruang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. 5. Jaringan. Jaringan yaitu terdiri dari jalur yang menghubungkan titik-titik yang berbentuk di dalam ruang. 6. Komposit yaitu sebuah bangunan biasanya menggunakan kombinasi pola-pola yang berurutan. Hubungan jalur ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melewati ruang. Yang kedua, lewat menembusi ruang. Yang ketiga, menghilang di dalam ruang. Melewati ruang, integritas setiap ruang dipertahankan, konfigurasi jalurnya difleksibel. Ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur yang dengan ruang-ruang.
Yang kedua, lewat menembusi ruang. Jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola-pola beristirahat dan pergerakan di dalamnya. Ketiga, menghilang di dalam ruang. Lokasi ruangnya menghasilkan jalurnya. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Bentuk ruang sirkulasi. Ruang untuk pergerakan membentuk sebuah bagian integral dari organisasi bangunan manapun dan memiliki jumlah yang signifikan di dalam volume sebuah bangunan. Ruang sirkulasi dapat satu tertutup, membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang berhubungan dengan ruang yang dihubungkan melalui akses masuk di dalam sebuah bidang dinding. Kedua, terbuka pada satu sisi, membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemenerusan spasial dan ruang visual dengan ruang-ruang yang dihubungkan. Ketiga, terbuka pada kedua sisi, membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi penambahan fisik ruang yang dilaluinya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.